Ingat, jangan lupa sebelum nonton, like, subscribe, dan notifikasi dulu kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus bangga sebagai guru yang kita lakukan hari ini, kita melanjutkan cita-cita para pahlawan nasional. Nah, sehingga kepada guru-guru muda ini, guru-guru muda atau kita, sebenarnya dedikasi pengabdian kita ini dibandingkan para pahlawan nasional belum seberapa ya. Kan akhirnya juga ada sekolah juga kan. Ya, paling sebatas itu. Tapi para pahlawan nasional kita ini menurunkannya segenap jiwa raganya untuk negara ini. Kita hanya tinggal menikmati dan kita melanjutkan perjuangannya, yaitu melalui bidang pendidikan yang upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya pikir kalau guru-guru muda hari ini berpikir seperti itu, berpikiran seperti itu, tidak banyak guru-guru yang datang ke ruangan saya Pak minta pindah. Ya pasti ingat Guru Pangeran Diponegoro bagaimana perjuangannya, Suryadin, ya, dan lainnya. Ya. Bahkan Pangeran Diponegoro makamnya di mana? Di Pasir Selatan. Loh kok bisa Pak? Iya, karena Belanda tahu kalau Diponegoro itu masih meskipun di penjara di Cilacap, rakyat di Pulau Jawa ini masih semangat, makanya dipisahkan dari rakyatnya, dibuang jauh ke Sulawesi sampai meninggal di sana. Dan Husnul Khotimah. Kita sebagai anak bangsa harus bangga dan selalu terinspirasi oleh perjuangan para pahlawan. Itulah sampai meninggal dipisahkan dari keluarganya, tidak ada HP, belum ada HP sama dulu. Kalau ada HP mungkin bisa video call sama saudara di Jawa. Tapi zaman dulu bayangkan terkucing, terpisah selama sekian waktu dari rakyatnya, di dalam kesendirian akhirnya wafat pula di sana. Dan pengorbanan para nasional hari ini, mari kita buka semangat batin kita untuk Bapak Dr. Anastasi Moko dan Sarjono MSc beserta rombongan yang kami hormati, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Daya Luhur, Bapak Tegar Supriyatno SPD. Yang kami hormati, pengawas dan penilik Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Daya Luhur. Acara rapat koordinasi evaluasi kinerja tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023 untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. PMK Kabupaten Cilacap beserta tim, para bapak pengawas PLS, bapak ibu kepala sekolah, SD
sekecamatan Dayluhur yang saya hormati, yang saya banggakan, hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati serta mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala rahmat hidayah serta nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka, bermuajahah, tentunya untuk bisa lebih meningkatkan tali silaturahmi di antara kita, termasuk tentunya dengan terjadinya silaturahmi yang baik, harapan kita ya bisa memperpendek jarak terhadap apa yang menjadi tujuan pendidikan di negara kita, khususnya di Kecamatan Dayluhur. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, secara langsung kami sampaikan karena kami sangat memahami kesibukan beliau dan nanti ada agenda lain di Cilacap atau bahkan mungkin di wilayah lain. Kami sampaikan yang pertama, kami atas nama jajaran pendidikan di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Dayluhur mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh, Huljan Supik bagi bahasa kami Dayluhur, dan kami sangat-sangat bangga ya hari ini atas kunjungan Bapak secara langsung, dan alhamdulillah insya Allah dari 37 satuan pendidikan yang ada di SD bisa hadir ya untuk menerima wejangan, arahan, binaan dari Bapak Kepala Dinas. Nah, inilah tahun ini sebagai refleksi tahun lalu. Tahun ini saya bertekad ingin menjalankan amanah ini selurus-lurusnya, setegak-tegaknya. Meskipun langit runtuh, saya tetap lurus, tidak ada kompromi dalam menegakkan kebenaran. Jelas antara yang hitam dan yang putih, dan tidak ada abu-abu, tidak. Semuanya jelas, mana yang hak, mana yang batil, jelas. Dan hari ini Bapak saya tersenyum, Ibu saya tersenyum di alam kubur. Amin. Ya, melihat anak rakinya menggeming pesan-pesannya dulu semasa masih hidup. Saya tidak ingin orang tua saya menangis hari di alam kubur sendirian kalau melihat anaknya mengabaikan dulu pesan-pesan yang telah disampaikan. Dan inilah surat Bapak saya. Kalau dibaca ya Pak. Sabtu 6 Februari tahun 1992. Pada Sabtu tanggal 6 Februari tahun 1992. Bebarengan layang iki Bapak kirim fotokopi ijazah SD, SMP lan SMA sing wis ana di legalisir yang turah disimpen wae. Sapungkure layang iki Bapak
pinaringan sehat walafiat. Nyambut gawe isi anyaran sing ati-ati kudu angon sikon situasi lan kondisi. Tenang yo welinge bapak, ojo milik mendung wali bapak. Terima kasih Pak Karno. Pindah itu penempatan ya Cilacap tahun 90. Bapak saya mengingatkan lagi, yang paling ini dulu disampaikan setiap hari ke saya. Ojo menek minum lagi. Seakan-akan tidak yakin dengan pesannya itu, ditulis lagi, tenang loh. Itu apa bahasa Indonesia saya apa ya? Yakin, serius ya itu ya. Pesannya Bapak, ojo menek minum lagi. Jangan ingin memiliki sesuatu yang bukan hak kita. Nah, dan saya akhirnya merenung sejenak. Kenapa surat ini saya temukan kembali setelah 28 tahun? Surat ini seakan-akan hilang. Saya temukan kembali di file saya, tepat saya pas di dinas. Nah, inilah memberikan semangat batin pada saya. Saya sudah berjanji pada diri saya ingin Bapak saya tersenyum, saya tersenyum melihat saya hari ini. Saya akan demi memegang teguh erat pesan orang tua saya ini. Tidak peduli orang lain mau mencicipi apapun, saya tidak peduli, dan saya harus menegakkan kebenaran khususnya di dinas pendidikan dan kebudayaan. Ini sudah menjadi tekad saya. Makanya kemarin kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, Bapak Ibu mungkin sudah melihat kami kumpulkan wartawan di Cilacap, dan khusus untuk kegiatan-kegiatan fisik di tahun anggaran 2023 ini, pokoknya semuanya harus sesuai spesifikasi. Atapnya kayu kue, pusatnya harus kayu laban, catnya harus bulux. Gak apa-apa, nanti speknya sekarang ditulis merek gak apa-apa. Kalau buat MCK mereknya Toto, ya. Terus apa lagi? Gentengnya harus genteng suka. Tidak boleh genteng merek Deluhur, nggak boleh. Iya, suka Pokemon kan gentengnya sudah paten ya. Genteng yang bagus ya di sana. Ya, kalau kopi Deluhur. Masih saya disuruh kopi juga ya. Terima kasih. Nah, nanti kegiatan fisik di Dinas PDANK tahun ini, satu batang kayu pun kalau tidak sesuai spek, saya tidak akan tanda tangan. Ini sebagai bentuk pertobatan saya, karena tahun-tahun sebelumnya, ya tidak semuanya tentunya ya, sebagian juga ada yang tidak jujur. Kayunya harus kuring, diganti kayu tampang. Ada nih. Nah, karena itu sudah jadi tekad saya. Nanti kalau misalnya pekerjaan waktu 90 hari ya, kalau 90 hari kok kalau dikerjakan 60% sudah stop, kami bayar senilai 60%. Setelah kami bayar senilai 60%, kami beri surat blacklist, alias dia tahun depan gak dapat pekerjaan karena CV-nya di blacklist. Dan saya tidak peduli CV-nya siapa, entah itu pokirnya siapa, saya tidak peduli. Ini harus saya lakukan, tidak menunggu kapan, hari ini dan ke depan. Ini sebagai apa? Refleksi tahun lalu. Tahun lalu beberapa ya. Bangunan baru dibangun, catnya
luntur. Kalau sudah seperti itu, ya repot semuanya. Ya, tahun ini nggak boleh. Makanya di tahun anggaran ini kepala sekolah yang di sekolahnya ada kegiatan fisik, nanti kami minta tolong, kami beri tugas tambahan untuk melaporkan kegiatan fisiknya dari 0 sampai 100%. 0, 20, 40, 60, 80, 100%. Nanti dilaporkan Pak Kodir, nanti Kodir jawabnya ke KB saya. Harus valid, itu nanti sebagai backup kami. Kalau nanti ada yang laporin macam-macam, yang KPH, dan ini datanya valid, datanya Bapak Ibu, kok dilaporkannya tidak, ya udah nggak usah panjang lebar, ayo kita buktikan di pengadilan. Jelas ya? Kalau di pengadilan kan jelas mana yang benar, mana yang salah. Nah inilah, dan ini terinspirasi oleh sebuah pembudayaan nilai yang dilakukan di lingkungan keluarga saya. Meskipun dulu bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, guru tahun zaman dahulu. Jadi bapak saya itu jadi guru tahun 50, ibu saya jadi guru tahun 52. Ya, bagaimana kondisi ekonomi seorang guru zaman dulu ya, jangan dibandingkan sekarang ya. Ya. Meskipun di keluarga kami dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, ya, tapi bapak saya, ibu saya selalu menanamkan nilai-nilai itu, nilai-nilai kejujuran, nilai kebaikan, dan jangan satu mencoba gitu lah, memiliki sesuatu yang bukan hak kita. Dan Bapak Dr. Alexander Moko dan Adrono MPC beserta rombongan yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud. تبلغنا بها كل المقصود